Ini adalah hari pertama ketika Maya memutuskan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Cukup sudah. Aku seorang wanita, usiaku baru 35 tahun, dan aku berhak bahagia, pikirnya sambil membuka situs web agen perjalanan di komputernya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia memutuskan untuk memanjakan dirinya sedikit dan pergi bersama putranya selama seminggu ke tempat yang hangat. Gambar-gambar paket tur yang berwarna-warni berkelebat di depan matanya. Ia lama tidak bisa memilih, rasanya ingin mencoba semuanya sekaligus. Setelah menelusuri penawaran all-inclusive yang tak ada habisnya di Thailand, Malaysia, dan negara-negara lain yang sudah biasa dikunjungi turis Indonesia, Maya akhirnya memilih destinasi dalam negeri, Bali. Ia sering ke sana saat masih kuliah, awalnya bersama teman-teman perempuannya, lalu bersama keluarga putranya, Dava, dan suaminya, Bima. Bima bertemu Maya ketika usianya baru 25 tahun, gagah, kaya, tampan, muda, dengan tahi lalat di dekat dagu. Maya langsung jatuh hati dan memutuskan untuk mengikat hidupnya dengan pria itu. Awalnya, semua berjalan seperti di novel romantis picisan, perjalanan, bunga, kebahagiaan tak berujung, lalu seorang anak. Namun, setahun setelah kelahiran Dava, segalanya perlahan mulai berubah. Bima tidak lagi pulang tepat waktu dari kantor, sering lembur hingga tengah malam. Perjalanan dinas suaminya berubah menjadi agenda bulanan, biasanya ke Singapura atau kota-kota besar lainnya. Maya dengan tegas menepis pikiran tentang wanita simpanan, tetapi Bima terus memberikan alasan baru. Percakapan tidak membuahkan hasil, suaminya selalu menyangkal semuanya. Meskipun begitu, Maya terus mencintainya. Ia meminta Bima untuk lebih sering di rumah, setidaknya demi Dava. Namun, suaminya juga tidak menunjukkan perhatian khusus pada putranya. Ia hanya memberi uang pada Maya dan menghilang. Suatu malam, ia kembali menghilang. Hanya saja, kali ini untuk selamanya. Hampir setiap hari, Maya dalam benaknya kembali ke hari yang menentukan itu, memutar ulang setiap menit dalam ingatannya, dan pada awalnya ia menangis. Kemudian, air matanya seakan habis. Ia menahan diri sekuat tenaga agar tidak menunjukkan keputusasaan dan kesedihannya pada Dava, yang menganggap ayahnya masih dalam perjalanan dinas yang panjang. Kemarin, Maya telah bertekad bahwa ini adalah terakhir kalinya ia memutar skenario itu di kepalanya. Malam itu, di bulan Februari, untuk hari ketiga berturut-turut, Maya berjalan mondar-mandir di apartemen dengan ponsel di tangan. Bima pergi dinas ke Labuan Bajo dan seharusnya sudah kembali 3 hari yang lalu. Ponselnya tidak aktif, pesannya tidak dibalas. "Bunda, kenapa Bunda sedih?" tanya putranya, yang berusia 5 tahun, Dava. Aku tidak sedih." "Kenapa kamu belum tidur?" Anak itu menghela napas, berbalik, dan berjalan gontai ke kamarnya. Dava tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada ayahnya. Bima memang sangat jarang berkomunikasi dengannya, dan dalam 6 bulan terakhir, ia sama sekali tidak pernah masuk ke kamar Dava. Jadi, bagi anak itu, ketiadaan ayahnya tidak mengubah apapun dalam kehidupan masa kecilnya yang biasa. Maya menelepon perusahaan tempat suaminya bekerja sebagai managing partner. Bima mengatakan bahwa mereka akan membuka resor baru di sana, karena itu ia harus terbang ke sana. Maya berhasil menghubungi direktur utama perusahaan. "Selamat siang, Pak Yudi," katanya dengan cemas. Ia pernah beberapa kali ikut acara perusahaan dan kenal dengan sang direktur. "Saya ingin bertanya tentang perjalanan dinas suami saya, apakah Bapak tahu bagaimana perkembangannya di sana? Soalnya, saya tidak bisa menghubungi Bima, padahal dia seharusnya sudah pulang 3 hari yang lalu." "Perjalanan dinas apa?" Direktur itu terkejut. "Maya, Anda bicara apa?" Wanita itu hampir menjatuhkan teleponnya. "Bukankah perusahaan Anda membuka properti baru di Labuan Bajo?" "Tidak, kami tidak punya properti di sana dan tidak ada rencana untuk itu." Bima memberitahu saya bahwa dia mengambil cuti 2 minggu di luar tanggungan. "Maya, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." "Cuti? Terima kasih," bisik Maya dan menutup telepon. Ia perlahan duduk di sofa dan menutupi wajahnya dengan tangan. Kebohongan Bima kali ini sudah keterlaluan.
Jika sebelumnya ia setidaknya mencoba bersembunyi di balik alasan, kini suaminya memutuskan untuk tidak pulang sama sekali dan mematikan teleponnya. Tentu saja, seharusnya ia pergi lebih awal, sejak tanda-tanda pertama adanya wanita lain. Namun, demi Dava, Maya tetap bersama Bima. Suaminya bisa memastikan kehidupan yang layak, pendidikan, dan perjalanan untuk anaknya. Jika meninggalkan Bima, Maya harus membesarkan anak sambil bekerja. Entah berapa lama ia akan bertahan dalam kondisi seperti itu, dan bagaimana nasib Dava. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan Maya menolak meninggalkan suaminya. Ia masih mencintainya, terlepas dari perilaku Bima yang menjijikkan. Tapi sekarang, ia harus menguatkan diri, cukup sudah direndahkan. Banyak wanita yang bercerai dan bisa membesarkan beberapa anak sendirian. Dengan Dava, Maya pasti bisa. Pikiran-pikiran ini terputus oleh dering telepon. Entah kenapa, Pak Yudi menelepon kembali. Maya, ini saya lagi. Jadi, barusan ada yang menelepon saya. Ya, Bima memang di Labuan Bajo. Bukan untuk urusan properti. Direktur itu berbicara cepat dan ragu-ragu. Saya rasa, mungkin lebih baik tidak dibicarakan lewat telepon. Mungkin saya bisa ke tempat Anda sekarang? Maya setuju. Ia merapikan apartemen sebisanya dan menunggu Pak Yudi. Kantor perusahaan Bima hanya berjarak 10 menit dari rumah, jadi tak lama kemudian bel pintu berbunyi. Setelah menyapa, sang direktur masuk. Mereka duduk di sofa dan terdiam selama sekitar 15 detik. Direktur itu seolah tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Maya, mulainya sambil menghela napas berat. Begini, Bima. Dia pergi ke perairan Komodo untuk bermain speedboat. Mereka sering ke sana. Bima dan teman-temannya. Sering? Maya tak henti-hentinya terkejut dengan penemuan baru tentang kehidupan pribadi suaminya. Ya, tapi sekarang bukan itu masalahnya. Tepat setelah telepon Anda, seorang kolega masuk ke ruangan saya dan menyampaikan informasi dari sana. Di sana sedang ada cuaca buruk, ombak tinggi. Tentu saja bermain speedboat dilarang dalam kondisi seperti itu. Tapi apa? Katakan saja. Maya tidak tahan lagi. Tapi Bima tetap memutuskan untuk turun ke laut, dan kapalnya terbalik. Bagaimana bisa? Wanita itu menjadi pucat. Maya, ada apa dengan Anda? Perlu saya panggil ambulans? Tanya Pak Yudi cemas. Tidak perlu. Dia meninggal. Masalahnya, itu terjadi bukan di dekat pantai, melainkan di area dengan arus bawah yang sangat kuat. Jadi, jenazah Bima belum berhasil ditemukan. Tapi tim SAR mengatakan bahwa tidak ada harapan Bima ditemukan dalam keadaan hidup. Maya seolah dipukul benda tumpul. 15 menit yang lalu, ia mengutuk Bima dan bertekad akan meninggalkannya. Sekarang, ia mendengar bahwa suaminya telah meninggal. Maya menatap ke ruang hampa di depannya. Seperti dalam film bisu, adegan-adegan dari kehidupan mereka berkelebat. Pak Yudi pergi ke dapur dan membawakan segelas air. Tapi saya berjanji, direktur itu menenangkan Maya, perusahaan akan membantu Anda dengan warisan dan semua urusan hukum. Bagaimana mungkin jika Bima belum ditemukan? Siapa tahu dia masih hidup. Seseorang bisa dinyatakan meninggal tanpa penemuan jenazah. Saya mengerti keengganan Anda untuk menerima kehilangan ini, tetapi saya diyakinkan bahwa tidak ada peluang Bima untuk selamat. Maya sudah tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan Pak Yudi. Air mata mengalir deras dari matanya. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Setelah sedikit menenangkan diri, ia mengantar direktur itu pergi dan duduk di dapur. Bunda, kenapa Bunda menangis? Maya tidak menyadari Dava masuk ke dapur. Bukan apa-apa, kok. Bunda tidak menangis. Hanya mata Bunda berair. Kenapa kamu bangun lagi? Aku dengar Bunda bicara dengan paman-paman. Itu paman dari kantor ayah, ya? Ayah di mana? Ayah. Maya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Memberitahu anak berusia 5 tahun tentang kematian ayahnya, ia tidak mau. Menceritakan bahwa ayahnya sudah pergi ke surga juga tidak. Akhirnya, Maya memutuskan untuk mengulur waktu sampai Dava bertanya lagi tentang ayahnya. Ayah sedang dalam perjalanan lagi, seperti biasa,
Hanya saja kali ini, dia akan lebih lama di sana. Dia sedang apa di sana? Dava berada di usia di mana anak-anak tak henti-hentinya bertanya, dan saat ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu terasa sangat sulit bagi Maya. Dia sedang membuka dunia-dunia baru, menjelajahi gunung, danau, lautan, pokoknya, bekerja sambil berpetualang. Aku juga mau membuka dunia-dunia baru. Nanti kalau sudah besar, kamu boleh membuka apapun yang kamu mau. Sekarang, kamu harus tidur. Kamu tahu tidak, manusia paling banyak tumbuh saat tidur? Jadi, semakin cepat kamu tidur, semakin cepat kamu besar. Ayo, ke tempat tidur. Anak itu berjalan ke pintu, tetapi tiba-tiba berhenti, berbalik, dan mengajukan pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia tanyakan selama perjalanan dinas Bima. Kapan ayah pulang? Bunda tidak tahu. Maya hampir tidak bisa menahan tangisnya di depan anaknya. Masih sangat lama. Perjalanannya sulit dan panjang. Dia sedang menyelesaikan tugas-tugas berat. Membuka dunia baru tidak bisa selesai dalam seminggu, kamu tahu, kan? Dava mengangguk dan pergi ke kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Maya bahkan sedikit bersyukur suaminya hampir tidak pernah memberi perhatian pada anaknya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana menjelaskan kejadian ini pada Dava jika Bima adalah ayah yang perhatian dan penuh kasih. Sekarang, ada kemungkinan anak itu setelah beberapa waktu akan melupakan ayahnya dan bahkan tidak akan bertanya lagi. Tentu, bertahun-tahun kemudian ketika Dava menjadi remaja, ia harus menceritakan kebenaran. Tapi itu nanti. Sekarang, yang terpenting bagi Maya adalah menjaga kesehatan mental putranya semaksimal mungkin dan tidak membebaninya dengan berita yang mengkhawatirkan. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Perselingkuhan, kehidupan ganda, dan kelakuan Bima yang lain tidak meringankan kesedihannya atas kematian suaminya. Maya sebelumnya sudah menyadari bahwa ia mencintai suaminya, tetapi sekarang perasaan itu terasa sangat kuat. Ia terjebak dalam perangkap psikologis. Jika pada saat ia bertekad meninggalkan suaminya Maya bisa menekan perasaan dan keterikatannya dengan kemarahan dan sakit hati, sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Ia tidak bisa marah dan membenci orang yang telah tiada. Perselingkuhannya seolah terhapus dari ingatannya, ia hanya mengingat momen-momen positif dari hubungan mereka. Sebagian besar kenangan bahagia terjadi di awal kebersamaan mereka, dan kenangan dari masa itulah yang kini membanjiri pikiran Maya. Ia masuk ke kamar dan mengambil album keluarga dari rak. Setelah membalik beberapa halaman, Maya melihat foto di mana mereka bersama Bima duduk di atas speedboat di suatu tempat di Kepulauan Seribu. Dulu, suaminya selalu membawanya dalam semua perjalanan dan dinasnya, termasuk saat bermain speedboat. Dia seorang profesional, bisa mengemudikan speedboat dengan mata tertutup, kenang Maya sambil menyeka air mata. Bagaimana bisa dia membiarkan situasi mengerikan seperti ini terjadi? Ini sangat tidak seperti dia. Tidak, tidak mungkin. Aku harus menunggu sampai jenazahnya ditemukan. Aku tidak bisa percaya ini. Wanita itu menutup album. Ia berhasil menenangkan diri selama beberapa menit, tetapi kemudian merasakan kepahitan yang luar biasa lagi. Maya hanya bisa menahan histerianya dengan memikirkan ketenangan putranya. Ia ingin lari ke suatu tempat, menelepon, berteriak, menuntut agar pencarian suaminya dilanjutkan. Ia berpikir untuk menelepon Pak Yudi lagi, tetapi mengurungkan niatnya tepat waktu. Apa gunanya sekarang? Maya tidak akan bisa mempengaruhi jalannya pencarian. Meyakinkan seseorang bahwa suaminya tidak mungkin tewas secara konyol karena ia pandai mengemudikan speedboat adalah hal yang bodoh. Ia kembali menguatkan diri dan duduk di sofa. Maya duduk dan bahkan tidak bisa memikirkan apapun. Ia ingin segera tertidur dan bangun seperti biasa, melihat suaminya yang terburu-buru berangkat kerja, yang diam-diam akan berkata, "Sampai jumpa," dan kembali menghilang selama beberapa hari. Maya meneteskan obat penenang dan berbaring. Ia gelisah, tidak bisa tidur. Dalam benaknya, Maya terus mengulang, berharap dan menunggu, berharap dan menunggu. Ia tidak mau melepaskan suaminya. Lebih tepatnya, Maya siap melepaskannya dari keluarganya, tetapi tidak dari kehidupannya. Obat penenang mulai bekerja, dan Maya akhirnya berhasil tertidur. Hari demi hari, kalimat berharap dan menunggu semakin jarang terdengar di kepalanya.
Bima secara resmi dinyatakan meninggal, meskipun jenazahnya tidak pernah ditemukan. Pak Yudi menepati janjinya, membantu mengurus warisan, memberikan dukungan finansial, dan memberinya pekerjaan jarak jauh di perusahaan. Maya berhasil menyeimbangkan antara membesarkan anak dan mencari nafkah, namun, ia tidak pernah bisa melepaskan suaminya. 3 tahun berkabung, Maya menahan diri dari istirahat dan hiburan, dan hanya tersenyum saat bersama putranya. Dava menjadi satu-satunya makna dalam hidupnya, dan begitulah 3 tahun berlalu. Di halaman situs web, seorang gadis ramah tersenyum sambil memegang tiket di satu tangan dan papan bertuliskan liburan bahagia untuk seluruh keluarga di tangan lainnya. Maya menghela napas berat dan menekan tombol beli. "Dava," kata Maya lantang setelah membeli tiket. "Minggu depan kita terbang liburan ke Bali." Selama 7 hari, ia mempersiapkan perjalanan bersama putranya. Persiapan itu bukan hanya soal barang bawaan, tetapi juga tentang penerimaan psikologis terhadap kehidupan barunya, citra barunya. Bukan citra janda yang berduka, yang suaminya pertama-tama menipunya selama beberapa tahun lalu tewas dalam kecelakaan, melainkan citra seorang wanita yang menjalani hidup sepenuhnya. Waktu berlalu sangat cepat, dan Maya bahkan tidak menyadari seminggu telah berlalu, saatnya berangkat ke bandara. Setibanya di sana, ia duduk di ruang tunggu. Terakhir kali Maya berada di bandara adalah 5 tahun yang lalu bersama Bima, ketika mereka menitipkan putra mereka pada neneknya dan memutuskan untuk berlibur seminggu di Singapura. Kenangan kembali membanjiri pikiran Maya, tetapi ia berhasil menepisnya. Maya menggandeng tangan Dava dan berjalan di tengah kerumunan orang menuju area keberangkatan. Di dekat gerbang keberangkatan, kerumunan sudah berkurang, dan mereka duduk di dekat gerbang mereka. Maya mengamati penumpang lain yang juga menunggu penerbangan ke Bali. Sebagian besar dari mereka tampak ceria, mungkin akan berlibur. Sekelompok anak muda tertawa terbahak-bahak melihat video dari internet. 2 wanita lansia membolak-balik koran yang biasanya tersedia di bandara. Beberapa baris di belakang, duduk sepasang kekasih, seorang gadis berambut pirang dicat, sekitar 25 tahun, dan seorang pria bertopi lebar serta berkacamata. Sulit menentukan usia pria itu karena ia duduk menghadap pasangannya dan sedikit menundukkan kepala, sehingga wajahnya tertutup sepenuhnya oleh topi. Pria itu dengan antusias, menceritakan sesuatu kepada gadis itu, tetapi dari raut wajahnya, gadis itu tampak tidak tertarik. Ia sibuk dengan ponselnya, dan tidak bereaksi sama sekali terhadap ceritanya. Maya tidak melanjutkan pengamatannya terhadap hubungan menarik antara pria bertopi dan pasangannya, dan mengalihkan perhatiannya ke ponselnya sendiri. 15 menit kemudian, seorang petugas mengumumkan boarding. Maya dan Dava sampai di tempat duduk mereka. Anak itu duduk di dekat jendela, dan ibunya di sebelahnya. "Dava, ini penerbangan sadarmu yang pertama?" "Ya," kata ibunya dengan gembira. Terakhir kali mereka terbang bersama adalah saat Dava belum genap berusia 2 tahun. "Keren banget, Bun. Senangnya kita terbang." "Kamu mungkin tidak ingat bagaimana rasanya terbang dulu?" tanya Maya, dan dengan ngeri menyadari seharusnya ia tidak menanyakan itu. Anak itu berpikir sejenak sambil menatap keluar jendela. "Nggak ingat sama sekali." Maya menghela napas lega. Ia khawatir ingatan Dava akan memunculkan citra-citra yang berhubungan dengan ayahnya. Selama 3 tahun terakhir, anak itu hampir tidak pernah mengingat ayahnya, hanya bertanya di awal-awal tentang perjalanannya untuk menjelajahi dunia baru. Maya mengarang cerita-cerita tentang kelompok ayahnya yang terjebak karena cuaca buruk, tentang mereka bertemu orang-orang aneh, dan banyak omong kosong lainnya. Dava tumbuh besar dan pertanyaan tentang ayahnya semakin sedikit. Selama 1,5 tahun terakhir, ia bahkan tidak pernah menanyakannya. Namun, Maya tetap terus-menerus khawatir, karena teman-teman sekelasnya bisa saja menceritakan tentang ayah mereka, yang bisa memicu pertanyaan baru dari Dava tentang ayahnya sendiri. Untungnya, hal itu tidak terjadi. Mungkin karena ia kenal dengan ibu-ibu teman Dava, dan ibu-ibu itu, yang tahu situasi Maya, meminta anak-anak mereka untuk tidak membahas topik ayah di dekat Dava. Atau mungkin ia hanya beruntung. Tapi ia sadar bahwa dalam beberapa tahun ke depan, ia tetap harus berbicara serius dengan putranya. Maya bahkan pernah berkonsultasi dengan psikolog tentang cara terbaik melakukannya.
Ia disarankan berbagai trik psikologis, tetapi belum menemukan yang cocok. Bunda, lihat, kita di atas awan. Seru anak itu takjub. Maya menatap putranya dan teringat penerbangan mereka bersama Bima dan Dava. Anak itu saat itu duduk di pangkuan Bima dan dengan tenang memandang keluar jendela. Anak-anak lain berteriak di seluruh kabin, tetapi Dava di pangkuan ayahnya duduk diam. Maya saat itu memandangi mereka dan tidak bisa berhenti bersyukur atas keharmonisan keluarga seperti itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa penerbangan keluarga seperti itu bersama putranya adalah yang terakhir. 1,5 tahun kemudian, ia dan Bima juga terbang berlibur, tetapi tanpa Dava. Saat itu, hubungan Maya dan Bima sudah mulai diwarnai kesalahpahaman dan kecurigaan, dan tujuan liburan itu adalah untuk mendekatkan diri. Namun, upaya itu tidak berhasil. Sebaliknya, setelah liburan, hubungan mereka semakin memburuk. Maya memanggil pramugari dan meminta air. Ia sangat tidak ingin kembali ke kenangan tentang suaminya, tetapi ingatan mempermainkannya dengan kejam. Maya kembali merasa cemas. Ia bahkan kesal pada dirinya sendiri karena melanggar keputusannya untuk memulai hidup baru. Tapi, ya sudahlah, harus dicoba lagi. Maya meminum air, menutup mata, dan mencoba untuk tidur. Bunda. Bunda. Aku mau ke toilet, kata putranya membangunkan ibunya. Ayo, Bunda antar. Bunda, aku sudah cukup besar untuk mencari toilet di pesawat. Umurku sudah 8 tahun. Lagi pula, Mbak Pramugari tadi sudah menunjukkan. Kalau ada apa-apa, aku akan tanya dia. Pintarnya anak Bunda, kata Maya, dan membiarkan putranya lewat. Ia mengantar Dava dengan pandangannya. Anak itu dengan percaya diri melangkah ke bagian depan pesawat, di mana ia disambut oleh pramugari dan ditunjukkan ke toilet. Maya, setelah yakin putranya sampai di tempat tujuan, mulai melihat keluar jendela. Pesawat sudah lama mencapai ketinggian jelajah dan terbang dengan stabil. Namun, semenit kemudian, terdengar suara, para penumpang yang terhormat, ini kapten pilot Anda. Kita mendekati zona turbulensi, dan mungkin akan ada sedikit guncangan di dalam pesawat, harap tetap tenang, situasi ini normal. Dalam 1 menit, semua akan berakhir. Belum selesai pilot mengucapkan kata-kata itu, pesawat mulai bergetar. Dava. Anakku, pikir Maya tentang putranya. Dia pasti akan ketakutan di sana. Ibunya bangkit dari tempat duduknya dan ingin berjalan ke toilet, tetapi terdengar suara seorang wanita dari belakang. Ibu, silakan duduk kembali di tempat Anda. Kita berada di zona turbulensi dan peraturan keselamatan mengharuskan. Pramugari itu ingin mendudukkan Maya di kursinya, tetapi Maya memotongnya. Anak saya di sana, saya harus ke sana. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Pada saat itu, Dava keluar dari toilet. Ia dengan tenang berjalan ke barisannya, tetapi tiba-tiba berhenti. Setelah berdiri sejenak, ia berjalan lebih cepat. Ketika Dava sudah sangat dekat, Maya melihat wajahnya yang pucat dan ketakutan. Bunda. Katanya dengan suara bergetar. Dava, kenapa? Kamu takut? Ini namanya turbulensi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Maya mengira ketakutan putranya disebabkan oleh guncangan yang tiba-tiba. Bunda, ulang Dava, hampir berbisik. Di sana ada ayah, duduk sama tante-tante. Maya dengan cepat mempersilakan putranya duduk di kursinya. Nak, kamu bicara apa? Mungkin kamu salah lihat. Enggak, aku lihat jelas. Cuma gaya rambutnya beda, tapi itu dia. Coba Bunda lihat. Kamu mungkin sangat lelah karena penerbangan panjang. Tidur, ya. Bunda turunkan sandaran kursimu biar kamu bisa tidur. Bunda nggak percaya sama aku? Kenapa nggak percaya? Percaya, kok. Cuma, di dunia ini kan banyak sekali orang, dan beberapa di antara mereka ada yang sangat mirip. Jadi, kemungkinan besar kamu bertemu paman yang sangat mirip. Aku yakin itu dia, kata anak itu, melipat tangan, dan menatap keluar jendela. Maya sadar bahwa mencoba meyakinkan putranya sia-sia. Apalagi, sulit baginya untuk mempertahankan nada tenang dan santai, berpura-pura di depan putranya bahwa semuanya baik-baik saja. Di dalam, ia merasa jauh lebih cemas daripada Dava.
Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak mungkin Bima duduk di sana. Mungkin ingatan anak itu dari penerbangan masa kecilnya kembali muncul, dan karena itu ia merasa melihat ayahnya terbang di suatu tempat di sana. Tampaknya, untuk memastikannya cukup mudah, hanya perlu berdiri, berjalan ke toilet dan kembali. Tetapi Maya tidak berani melakukannya. Bagaimana jika di sana memang duduk orang yang sangat mirip Bima? Itu bisa membuatnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Selama sisa penerbangan, Maya tidak beranjak dari kursinya. Ia bahkan takut untuk menoleh ke arah lorong. 1,5 jam kemudian, pesawat mulai turun dan 20 menit kemudian mendarat dengan selamat. Para penumpang bergegas bangkit dari kursi mereka dan mulai mengambil barang-barang dari kompartemen atas, sementara pesawat bahkan belum berhenti di dekat Garbarata. Maya bukan termasuk kelompok orang yang selalu terburu-buru dan tidak ingin berdiri selama 5 menit di lorong bersama putranya. Ia memutuskan untuk duduk menunggu sampai pintu dibuka dan sebagian besar orang keluar dari pesawat. Maya duduk dengan tenang dan mengamati orang-orang yang berdiri. Pada saat itu, seorang pria di salah satu barisan depan bangkit dari kursinya dan meraih barang-barangnya. Maya langsung tahu bahwa pria inilah yang dikira Dava sebagai ayahnya. Pria itu memang sangat mirip dengan Bima, hanya wajahnya sedikit lebih gemuk dan potongan rambutnya lebih pendek. Ia meraih topinya, dan Maya melihat tahi lalat di dekat dagunya. Ini tidak mungkin, pikirnya. Tidak, ini pasti mimpi. Suatu kebetulan yang konyol, aku tidak mau percaya ini gila. Maya gemetar, sangat sulit baginya menyembunyikan emosinya, tetapi demi putranya, ia melakukannya. Sementara itu, pria itu mengenakan topi lebarnya, menggandeng tangan gadis pirang itu, dan juga berdiri di lorong. Topi itu kembali menutupi wajahnya dari pandangan Maya. Orang-orang mulai keluar, dan beberapa menit kemudian, ia menyuruh Dava untuk bersiap-siap. Maya sengaja menunggu lebih lama dari biasanya agar tidak sengaja bertemu dengan pria itu. Setelah keluar dari pesawat melalui Garbarata, ia tidak bisa melewati seorang petugas maskapai yang berdiri di konter. Maya tahu bahwa gadis itu bertanggung jawab atas penerbangan lain, tetapi ia perlu sedikit melampiaskan emosinya dan memproses situasi ini. Maaf, bisakah saya tahu apakah seseorang terbang bersama saya? Mohon maaf, Bu, tapi saya sedang menunggu keberangkatan penerbangan lain. Tapi secara teori, Anda bisa membuka basis data, kan? Maskapainya kan sama. Secara teori bisa, tapi itu akan melanggar undang-undang data pribadi. Mbak, tolong mengerti posisi saya. Mungkin. Maya mencondongkan tubuh ke telinga petugas maskapai itu dan berbisik agar Dava tidak mendengar. Di sana terbang suami saya, yang hilang beberapa tahun lalu. Gadis itu pertama-tama menatap Maya, lalu Dava. Tampaknya, tatapan anak itu mampu meluluhkan prinsipnya, dan ia memutuskan untuk melanggar aturan. Gadis itu mengetik sesuatu di layarnya dan berkata, sebutkan nama lengkapnya. Bima Nugraha. Di penerbangan Anda, tidak ada orang dengan nama itu. Sudah. Maaf sekali, tapi saya mohon Anda minggir dan jangan ceritakan kepada siapapun tentang apa yang saya lakukan. Oh, tentu, jawab Maya bingung. Maaf. Ia menggandeng tangan Dava dan perlahan berjalan ke area pengambilan bagasi. Maya menatap ban berjalan hitam tempat koper-koper bergerak perlahan. Dari sudut matanya, ia kembali melihat pria bertopi itu. Ia sudah mengambil bagasinya dan bersama pasangannya menuju pintu keluar. Syukurlah itu bukan dia, pikir Maya. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ada saja kebetulan seperti itu. Tapi tahi lalat itu, tidak. Aku harus melupakan semua ini secepat mungkin dan fokus pada liburan. Setelah mengambil koper, ibu dan anak itu keluar dari bandara dan naik taksi ke hotel. Maya suka kamarnya. Dari jendela, terbentang pemandangan laut yang indah. Ia keluar ke balkon, menarik napas dalam-dalam, dan dalam benaknya melepaskan situasi hari ini. Hidup baru berlanjut. Di depan ada banyak hari liburan, matahari, dan laut. Dan tidak ada pertemuan kebetulan yang bisa menggangguku lagi, pikir Maya. Masuk ke kamar, dan berbaring di tempat tidur yang luas. 3 hari pertama liburan bagi Maya dan putranya berjalan dengan sangat baik. Cuaca cerah, di pantai selalu ada kursi berjemur yang kosong.
Satu-satunya hal adalah terkadang pada malam hari terdengar suara orang bertengkar dari tetangga, tetapi itu tidak mengganggu tidur Maya maupun putranya. Di malam hari, Maya suka berdiri di balkon dan memandangi laut. Itu baginya semacam meditasi harian. Ia merasa tenang memandangi matahari terbenam di kejauhan cakrawala air. Pada malam hari keempat, Maya seperti biasa keluar ke balkon. Hari itu berawan dan tidak terlalu bisa menikmati matahari terbenam. Maya sudah bersiap-siap untuk masuk ketika tiba-tiba mendengar penghuni kamar di lantai bawah keluar ke balkon. Mereka berbicara dengan nada tinggi, dan Maya menduga bahwa ini adalah pasangan yang sama yang bertengkar di malam hari. "Dewi, apa ada hal lain di hidup ini yang kamu pedulikan selain uang?" tanya pria itu dengan keras. "Tentu saja. Tapi sebelum aku bisa peduli pada hal lain, aku harus dicukupi dulu," balas gadis itu berteriak. Maya memutuskan untuk tetap di sana. Bukan karena ia suka menguping, tetapi kali ini ia menjadi penasaran sampai sejauh mana kurang ajar gadis muda itu. Selain itu, suara pria itu terdengar familiar. "Memangnya aku tidak mencukupimu?" lanjut pria itu bertanya. "Kamu bercanda? Kamu membawaku ke tempat kumuh ini, di Bali yang terlupakan ini. Aku butuh Siprus, Maladewa, mengerti? Tapi Dewi, ini bukan tempat kumuh, ini hotel bintang 4. Kalau papi-papimu dulu memanjakanmu dengan Maladewa, itu karena mereka hanya menginginkan tubuhmu. Dan kamu butuh apa lagi? Tentu saja, aku mencoba mengajarimu sesuatu, menjelaskan, membuatmu sedikit lebih pintar. Dasar kamu membosankan," katanya masih muda, "tapi kelakuanmu seperti kakek-kakek cerewet." "Aku tua?" "Baiklah." Suara pria itu menjadi sedikit lebih pelan. "Tapi aku akan memberitahumu sebuah rahasia, kamu juga tidak bertambah muda. Dan seiring berjalannya waktu, apa yang membuat pria-pria kaya mengejarmu akan hilang. Lalu apa yang tersisa? Kamu akan menjadi wanita 40 tahun dengan otak anak 12 tahun. Maya membeku. Ketika pria itu berbicara lebih pelan, ia sadar bahwa itu adalah suara suaminya, Bima. Mustahil untuk salah mengenalinya. Ia tidak langsung mengenalinya hanya karena ia hampir tidak pernah melihat suaminya berteriak. Semua pertengkaran dan kesalahpahaman mereka berlangsung entah dengan tenang atau dalam diam. Terkadang, keheningan lebih berpengaruh pada seseorang daripada teriakan, dan dalam pernikahan Maya dan Bima, kedua pasangan memahaminya. Tetapi ketika pria di lantai bawah itu mengucapkan, "Lalu apa yang tersisa?" Maya tidak ragu lagi. Itu adalah kalimat favorit Bima. Ia menggunakannya dalam setiap perdebatan dan setiap percakapan sulit, seolah-olah bertanya kepada lawan bicaranya, "Kamu sekarang tidak setuju denganku? Lalu apa yang akan terjadi? Apa yang tersisa?" Namun, pada lawan bicara Bima hari ini, kalimat itu tampaknya tidak berpengaruh. Ia tertawa terbahak-bahak. "Kamu dengar tidak apa yang kamu katakan? Di usia 40 tahun, aku akan terlihat lebih baik dari semua mantan dan pacar masa depanmu digabungkan," katanya sambil tertawa dan keluar dari balkon, membanting pintu dengan keras. Pria yang diduga Bima itu masih berdiri sejenak, membuka pintu, mulai mengatakan sesuatu, dan masuk ke dalam kamar. Maya terkejut. Ia ingin mendengar suara itu lagi untuk memastikan dugaannya. "Dava, Bunda ada urusan sebentar." "Ya," kata Maya pada putranya. Keluar dari balkon, ia menuju pintu depan, berlari ke koridor, memanggil lift yang sialnya lama sekali tidak datang. Lalu Maya berlari ke tangga, turun 1 lantai, dan menemukan nomor kamar yang berada tepat di bawah kamar mereka. Melupakan semua sopan santun, Maya menempelkan telinganya ke pintu. Sampai sejauh mana rasa ingin tahu seorang wanita bisa membawanya, pasangan itu terus bertengkar. "Kamu tidak takut aku pergi begitu saja darimu sekarang? Kamu mau pergi ke mana, Dewi? Kemana saja? Apa di Bali kurang pria kaya? Pasti ada yang lebih kaya darimu. Nanti kamu akan menyesali kata-katamu. Tapi sudahlah, aku tidak peduli lagi. Pergilah kemana kamu mau, dan kepada siapa kamu mau. Aku tidak peduli padamu dan pria-priamu. Dasar tua bangka miskin yang menyedihkan. Nanti juga kamu yang akan merangkak kembali padaku, meminta maaf, memohon di lututku untuk kembali. Kamu boleh berpikir apa saja.
tidak akan ada yang merangkak mengejarmu. Dasar merasa seperti putri raja. Oh, tidak akan? Kalau begitu, selamat tinggal, kata gadis itu dan melangkah dengan keras ke arah pintu. Maya nyaris tidak sempat menempel ke dinding. Gadis itu melesat keluar dari kamar dan berlari ke lift tanpa memperhatikan Maya. Ya ampun, apa yang aku lakukan? Berdiri di dinding, bersembunyi dari pasangan yang baru saja aku intip selama beberapa menit, memalukan, pikir Maya. Tapi perasaannya mengatakan bahwa semua pengintaian ini beralasan, kebetulan seperti ini tidak mungkin terjadi. Pertama di pesawat, lalu tahi lalat, dan sekarang suaranya. Entah Maya sudah gila, atau di balik dinding itu sekarang benar-benar ada suaminya yang telah meninggal. Tapi jika hanya ia yang melihat Bima dalam pria ini, itu masih bisa dianggap sebagai halusinasi. Tapi Bima juga dikenali oleh Dava. Dan anak-anak tidak bisa dibohongi. Tentu, beberapa anak suka mengarang teman imajiner, tapi Dava bukan tipe seperti itu. Jika ia mengatakan melihat sesuatu, berarti ia benar-benar melihatnya. Maya memutuskan untuk berjalan ke jendela di ujung koridor. Ia perlu mengatur napas setelah pengalaman seperti itu. Tapi ia tidak bisa beristirahat lama. Pintu kamar terbuka dan seorang pria keluar. Maya nyaris tidak sempat berpaling ke jendela, agar tidak ketahuan lebih awal. Dalam pantulan jendela, ia melihat pria itu mengunci pintu dengan kartu dan berjalan ke lift. Ketika ia menunggu lift, Maya memutuskan untuk mengikutinya. Ia berlari ke tangga dan dengan cepat turun, ingin mengejar lift. Ia berhasil. Ia dan pria itu tiba di lantai pertama hampir bersamaan. Maya melihatnya dari belakang. Jika dihilangkan beberapa kilogram berat badan dan beberapa helai uban di kepalanya, itu adalah Bima sejati. Pria itu mengenakan kaos dan celana pendek, jadi tidak sulit bagi Maya untuk mengenali suaminya yang telah meninggal dari penampilan fisiknya. Ia mengikutinya dari jarak 10-15 meter, tidak mengerti tujuan pengintaian ini, tetapi sesuatu mendorongnya untuk terus berjalan. Pria itu sampai di bar, memesan koktail, dan duduk di dekat meja bar. Permainan detektif semakin menarik bagi Maya. Ia menaikkan kerah blusnya, mengacak-acak rambutnya, dan mengenakan kacamata hitam yang tergantung di dadanya. Maya juga mendekati meja bar dan dengan suara yang dibuat lebih rendah dari biasanya, memesan mojito. Ia meminumnya selama sekitar 5 menit, sementara pria yang mirip Bima itu menenggak beberapa sloki tequila, diselingi dengan koktail. 10 menit kemudian, minuman itu tampaknya mulai berpengaruh. "Mbak, coba katakan," Maya terlonjak. Ia sadar Bima berbicara kepadanya. Tidak ada orang lain di bar. "Kenapa kalian?" Pria itu terdiam, mencoba mencari kata yang tepat. "Kalian apa?" tanya Maya dengan suara rendah. "Rumit." Bima memilih kata yang paling tidak menyinggung. "Mungkin itu hanya perasaan Anda. Semuanya jauh lebih sederhana." "Nah, ini dia solidaritas wanita. Anda sama sekali tidak tahu situasi saya, tapi bilang itu hanya perasaan saya." "Saya bisa menebaknya," jawab Maya sambil menatap tajam ke gelas kosongnya. Ia takut untuk menoleh ke arah pria itu. "Dan apa yang Anda tebak? Jelas Anda bertengkar dengan pacar Anda. Mungkin dia bahkan kabur dari Anda, bersikap kasar, menghina Anda. Dan sekarang Anda mencari dukungan, mencari seseorang yang akan mengatakan bahwa Anda benar, bahwa dia gadis bodoh yang tidak mengerti apa-apa dalam hidup ini." Maya tanpa ragu menggunakan hasil pengintaiannya. "Anda sangat jeli." "Saya bahkan sedikit terkejut. Intuisi wanita memang ada. Tapi saya harus mengecewakan Anda." "Kenapa begitu?" "Saya tidak akan mengatakan betapa baiknya Anda dan betapa buruknya wanita-wanita itu. Mungkin dalam kasus Anda, gadis itu memang bodoh, tetapi Anda tidak jauh lebih pintar." "Wah, Anda berani juga." "Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung Anda." Maya sendiri tidak sadar telah bersikap kasar. "Tidak, tolong jelaskan apa maksud Anda." Maya menghela napas dan sadar bahwa ia harus mengatakan apa yang sebenarnya ia pikirkan tentang pria seperti Bima. "Yah, Anda para pria kan tidak ada yang memaksa untuk memilih gadis muda dan bodoh. Anda sendiri yang meninggalkan wanita pintar dan dewasa, berselingkuh, lalu mengeluh bahwa mereka hanya menginginkan uang Anda.
Anda membaca saya seperti buku terbuka, tapi Anda tahu, ada juga hormon yang membuat kami memilih yang muda. Kedengarannya seperti alasan konyol. Kemampuan untuk berjuang dan mengendalikan naluri hewani itulah yang membuat manusia berevolusi dari kera. Anda kan manusia, sepertinya? Sepertinya, ya. Jadi untuk apa cerita dongeng tentang hormon ini? Tapi, mungkin saya sudah kelewatan. Tidak, saya kan yang bertanya pada Anda. Bima memesan satu sloki lagi dan menenggaknya sekali teguk. Wah, saya mabuk berat. Maaf, boleh tanya lagi? Silakan, kalau Anda begitu pintar dan tahu segalanya, katakan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya tidak tahu. Belajarlah mengendalikan hormon Anda. Tapi saya rasa besok atau lusa, pasangan muda Anda akan kembali kepada Anda. Apa yang harus dilakukan dengannya selanjutnya, itu pilihan Anda. Saya bukan psikolog. Mungkin usir saja dia. Mungkin, jawab Maya, tidak mengerti sama sekali tujuan percakapan ini. Suatu daya tarik terhadap Bima tidak membiarkannya pergi begitu saja, dan menuntutnya untuk melanjutkan percakapan, meskipun itu berisiko terbongkar. Dengar, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya pria itu, tepat pada saat Maya memikirkan tentang terbongkar. Saya rasa tidak. Saya baru pertama kali di sini. Suara Anda sangat familiar. Mungkin tertukar dengan orang lain. Maya tersadar dan memutuskan untuk segera pergi. Baiklah, semoga sukses dalam kehidupan pribadi Anda. Saya harus pergi. Kita akan bertemu lagi. Mungkin. Maya keluar dari bar dan memanggil lift. Ia sadar bahwa ia selamat dari pengungkapan hanya karena Bima sudah mabuk. Ya, ia sudah tidak lagi berpikir bahwa pria ini bukan Bima. Jika sebelum percakapan ini ada kemungkinan bahwa suaminya yang telah meninggal memiliki saudara laki-laki dengan penampilan dan tahi lalat yang mirip, sekarang ia benar-benar yakin bahwa ini bukan saudara. Intonasi, tatapan, suara, gerak-gerik. Terlebih lagi, ia ingat bagaimana penampilan Bima saat mabuk. Ia tidak pernah membuat keributan, hanya menjadi sedikit lebih banyak bicara, dan perilakunya dengan wanita tidak berubah selama 3 tahun. Hari ini bertengkar dengan pasangannya, dan langsung bercakap-cakap mesra dengan Maya. Sifat yang sama. Sekarang Maya harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengungkapkan diri? Untuk apa? Lalu apa yang tersisa? Seperti yang akan ditanyakan Bima. Hanya demi melihat matanya, apa yang belum pernah ia lihat di matanya selama bertahun-tahun hubungan mereka, tapi di sisi lain, hanya karena penasaran. Mengapa ia melakukan itu padanya? Apakah alasannya karena ia ingin pergi ke keluarga lain dengan cara seperti itu? Tapi kalau begitu, ia bisa saja meninggalkannya, bukan membuatnya menderita, merindukan, dan menangis tanpa henti selama 3 tahun. Dasar bajingan, pikir Maya saat memasuki kamarnya. Ia sendiri tidak menyadari bagaimana reaksinya terhadap pemikiran tentang Bima telah berubah. Jika di pesawat ia gemetar, nyaris tidak bisa menahan histeria, ingin lari ke suatu tempat, sekarang ia benar-benar tenang dan percaya diri. Ia tidak ingin dengan cara apapun secepat mungkin mengungkapkan dirinya kepada Bima. Satu-satunya yang mengganggunya adalah rasa ingin tahu. Apakah ada orang lain dari kehidupan masa lalu Bima yang tahu bahwa ia masih hidup? Siapa namanya sekarang jika di bandara petugas tidak menemukannya dalam daftar penumpang? Setelah pemikiran ini, Maya memiliki 2 pilihan. Pertama, cukup senang bahwa orang itu masih hidup dan tidak meninggal, melanjutkan hidup dengan tenang, lebih sering bersenang-senang, memanjakan diri. Beberapa tahun lagi, katakan pada putranya bahwa, ya, ayah hanya meninggalkan keluarga, dan tidak ada yang tahu di mana dia. Tidak diketahui mana yang lebih buruk bagi psikis anak, kesedihan karena menyadari bahwa ayahnya telah meninggal, atau sakit hati karena ayahnya telah mengkhianati. Maya merasa pilihan kedua lebih baik. Pada akhirnya, ia akan menemukan pria lain yang akan menggantikan ayah kandung Dava. Pilihan kedua, bertemu dengan Bima tanpa menyembunyikan identitasnya. Maka akan ada percakapan yang sulit, penjelasan, pembenaran, mungkin harus berhadapan dengan pacar barunya. Tapi bahaya utama dari pilihan ini adalah perasaan Maya. Perasaannya bisa mempermainkannya,
membuatnya kembali merasakan cinta pada Bima, tapi Maya menolak pilihan itu. Berduka untuk suami yang tewas secara tragis sambil mengenang saat-saat bahagia dalam kehidupan bersama mereka adalah satu hal. Melihat di hadapannya seorang pembohong, pengkhianat, dan bajingan adalah hal lain. Cinta macam apa yang bisa ada untuk orang seperti itu? Maya belum memutuskan pilihan mana yang akan ia ambil. Ia memandang Dava yang sedang tidur, menyelimutinya lebih baik, dan menghela napas dalam-dalam. Keesokan harinya, Maya dan putranya seperti biasa bersiap-siap ke pantai. Cuaca membaik dan mereka harus segera pergi untuk mendapatkan kursi berjemur. Di bagian pantai Laut Jawa ini hanya ada tamu hotel, jadi tidak terlalu ramai seperti biasanya di resor-resor populer. Tapi saat cuaca bagus, kursi berjemur bisa cepat terisi. Maya berdiri di depan cermin dan memutuskan apa yang akan dikenakan. Ia memutuskan untuk berjaga-jaga dan mengambil kacamata hitam lain yang jauh lebih lebar, menutupi hampir separuh wajahnya. Selain kacamata, Maya mengenakan topi besar. Ia tidak hanya melindungi diri dari matahari. Jika Bima tinggal tepat di bawahnya, kemungkinan pertemuan kebetulan terlalu besar. Maya belum memutuskan apakah akan mendekati mantan suaminya atau tidak. Jadi untuk sementara, sebagai tindakan pencegahan, ia menjaga penyamarannya. Setelah bersiap-siap, ia menggandeng tangan Dava dan pergi ke lift. Lift baru datang setelah beberapa menit, sepertinya semua tamu pagi itu memutuskan untuk pergi ke pantai. Maya dan putranya masuk ke lift. Lift berhenti di lantai bawah, pintu terbuka, dan seorang gadis berambut dicat masuk, pacar Bima. Kali ini ia berdiri tanpa ponsel, dan dengan wajah tidak senang. Masih lama nggak sih nunggunya? Bikin anak banyak-banyak, terus lift jadi penuh, katanya dengan suara yang tidak enak didengar. Mbak, apa yang Anda katakan? Lift ini untuk semua lantai, tamunya banyak. Saya menunggunya sama seperti Anda, jawab Maya dengan tenang. Saya tidak peduli kamu nunggu berapa lama. Gadis itu menatap Maya dengan sinis. Pakai baju butut begitu, masih berani ngomong sama saya. Entah kenapa, Maya sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dikatakan pacar Bima. Ia merasa lebih tinggi daripada membalas penghinaan dengan penghinaan. Maya hanya menutupi telinga Dava, dan mereka diam-diam sampai di lantai pertama. Di lobi hotel, suasananya ramai. Gadis sinis itu langsung menghilang di keramaian, yang membuat Maya senang, karena kemungkinan besar pacar Bima itu menuju ke mantan suaminya. Setibanya di pantai, Maya sadar bahwa dugaannya benar 2 kali. Kemarin malam ia mengatakan pada Bima bahwa gadis itu akan kembali padanya. Ternyata lebih cepat dari yang diperkirakan Maya. Dan pacarnya memang menuju ke pantai, ke Bima, yang tugasnya rupanya adalah mencari kursi berjemur kosong. Sialnya, 2 kursi berjemur kosong lainnya berada sangat dekat dengan yang ditemukan Bima. Mereka berada beberapa baris di belakang, dan jika mau, bisa melihat orang yang berbaring dan bahkan mendengar percakapan mereka. Tidak ada pilihan lain, merusak liburan dirinya dan putranya, Maya tidak mau. Ia dengan hati-hati berjalan ke kursi berjemur yang kosong. Terlebih lagi, dengan penyamarannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia dengan santai bersiap-siap, mengolesi Dava dengan tabir surya, dan berbaring di kursi berjemur. Tidak perlu menunggu lama untuk sesuatu yang menarik. Gadis itu mulai memarahi Bima hampir seketika. Kamu nggak bisa cari tempat yang lebih dekat ke laut, keluhnya. Ini yang paling dekat. Kalau mau lebih dekat ke laut, harus bangun lebih pagi, jangan tidur sampai jam 11. Oh, siapa yang ngomong? Siapa yang mabuk-mabukan sampai jam 2 malam kemarin? Bukan kamu. Aku nggak tidur, nungguin kamu. Makanya aku nggak bisa bangun lebih pagi. Aku ingatkan kamu, sayangku, kemarin kamu pergi dariku. Dari mana aku tahu kamu sudah kembali ke kamar 2 jam kemudian? Ini akan jadi pelajaran buatmu, biar kamu takut kehilanganku. Bima tidak menjawab apa-apa, tapi gadis itu tidak berhenti. Aku sudah berbaik hati, melupakan semua sakit hati, melupakan kebohonganmu, penghinaanmu. Kapan aku menghinamu? Liburan ini bukan penghinaan, hotel jelek ini. Kamu tahu berapa lama aku menunggu lift sialan itu hari ini? Naik sama ibu-ibu janda gatel. Setelah kata-kata itu,
Maya memutuskan untuk berhenti mendengarkan pertengkaran pasangan itu, melepas topinya, dan menundukkan kepala. Tapi suara-suara itu masih sampai ke kursi berjemurnya. "Kapan kamu akan berhenti menjadi begitu pemarah?" jawab Bima dengan pelan. "Kapan kamu akan berhenti menjadi begitu?" "Oh, kamu itu mirip siapa sih? Lihat dirimu." Maya dengan hati-hati mengangkat kepala dan memandang Bima. Ia sendiri menjadi penasaran, mirip siapa dia. Melihat wajah mantan suaminya, ia sedikit takut. Bima pucat, matanya gelisah, dan tangannya seolah tidak menurutinya. Rupanya di bar kemarin ia memang duduk sangat lama. "Dewi, aku perlu berbaring," kata Bima dan jatuh pingsan di kursi berjemur. "Bima!" teriak gadis itu. "Ada apa denganmu? Tolong! Siapapun!" Dalam sekejap, kejengkelan Dewi berubah menjadi ketakutan. Dari wajahnya terlihat bahwa ia benar-benar takut untuk prianya. Sumber ketakutan ini tidak jelas. Apakah gadis itu takut kehilangan orang yang dicintainya, atau ia takut kehilangan dompet yang menafkahinya? Tapi bagi Bima, ketakutannya tidak ada artinya. Dewi hanya berteriak ketakutan dan tidak mengambil tindakan nyata untuk membantu. Kemudian Maya melompat dari kursi berjemurnya dan berlari ke Bima. Ia memeriksa napas dan denyut nadinya. Bima bernapas, tapi denyut nadinya lemah. "Bawakan payung untuk meneduhinya." "Dari matahari." Perintah Maya. "Dewi, payung apa? Untuk apa?" Gadis itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam situasi darurat. "Sudahlah, pergi saja ke hotel, panggil dokter. Cepat." Gadis itu berlari ke hotel, dan Maya sadar bahwa ia harus memberikan pertolongan pertama sendiri. Orang-orang lain di pantai hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Maya menekuk kaki Bima di lutut, membalikkannya ke samping, dan mengangkat kepalanya ke belakang untuk membebaskan jalan napasnya. Kemudian ia berlari ke kursi berjemur di dekat laut, mengambil payung matahari, dan meletakkannya di dekat Bima. Sekitar 30 detik kemudian, pria itu mulai sadar. Ia perlahan membuka matanya dan melihat Maya. Ia menatapnya tanpa kacamata dan topi. Maya, itu kamu?" tanya Bima dengan tidak jelas. "Iya," jawab Maya, menyadari bahwa ia benar-benar lupa tentang penyamarannya. Pada saat yang sama, Dewi kembali dari hotel bersama seorang dokter. Dokter itu mendekati Bima, dan Maya kembali duduk di kursi berjemurnya. Ia melihat dokter menyuntikkan sesuatu pada mantan suaminya, memeriksa denyut nadinya, dan berkata kepada Dewi, "Semuanya baik-baik saja, pingsan biasa, kemungkinan karena kepanasan. Sekarang ia perlu dibawa ke kamar yang sejuk dan dibiarkan beristirahat. Bagaimana saya bisa membawanya?" Heran gadis itu. "Aku bisa jalan sendiri," bisik Bima, bangkit dari kursi berjemur, dan melihat sekeliling. Mungkin ia ingin mencari Maya, tetapi Maya tepat waktu kembali mengenakan topi dan kacamata dan berada di luar jangkauan pandang Bima. Kemudian ia bersama pacarnya berjalan kembali ke hotel. Maya tetap berbaring di pantai. Situasi menjadi semakin rumit. Bima tahu bahwa ia telah melihatnya, tetapi mereka belum sempat berbicara. Entah ia menganggapnya sebagai igawan saat pingsan, atau ia akan mencarinya. Keinginan untuk bertemu dengan Bima lagi benar-benar hilang dari pikiran Maya. Ia memandang Dava yang sedang duduk memainkan ponsel dan memikirkan reaksinya terhadap ayahnya. Dan Bima hampir pasti akan ingin melihat putranya. Mungkin bahkan mulai ikut serta dalam pendidikannya. Kejadian hari ini menunjukkan kepadanya dengan siapa lebih baik bersama, dengan wanita berpengalaman dan cerdas, atau dengan gadis bodoh dan materialistis. Maya tidak ingin Bima kembali ke dalam hidupnya. Lebih tepatnya, ia sangat takut akan hal itu, terutama jika Bima mulai bertobat dan meminta maaf di hadapannya. Maya adalah gadis yang cukup berbelas kasih dan bisa memaafkan banyak hal, tetapi memaafkan pengkhianatan, bahkan baginya, terlalu berlebihan. Maya mengemasi barang-barangnya dan pergi makan siang bersama putranya di kafe hotel. Di setiap pria yang duduk di sana, ia melihat Bima. Karena cemas, ia tidak bisa makan dengan tenang. Ia menggandeng tangan Dava dan membawanya kembali ke kamar. Belum sempat ia berbaring di tempat tidur, telepon berdering.
Telepon itu ada di suatu tempat di dalam tas pantai, dan Maya tidak bisa menemukannya. Pada saat yang sama, terdengar ketukan di pintu. Maya berteriak, "Tunggu sebentar," dan terus mencari telepon. Beberapa detik kemudian, telepon berhenti berdering, dan ketukan di pintu terdengar lagi. "Ada apa sih? Kan sudah kubilang tunggu sebentar." Dengan sedikit kesal, Maya berjalan ke pintu dan membukanya. Di koridor berdiri Bima. Maya langsung menutup pintu. "Maya, tunggu." Terdengar suara Bima dari koridor. Maya berdiri beberapa detik, berpikir, dan membuka pintu lagi. "Bagaimana kamu menemukanku?" "Di resepsionis. Aku bertanya di kamar mana Nyonya Maya tinggal, dan menyebut namamu." "Aku bukan istrimu," jawab Maya dengan tegas atas kecerdikan mantan suaminya. "Aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang, tapi ayo kita bicara. Aku mohon padamu. Kamu tidak tahu apa-apa. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan sesuatu." "Tidak sekarang, anakku bisa dengar. Kalau begitu, nanti malam di bar hotel jam 10. "Baiklah." Rasa ingin tahu Maya akhirnya menang. "Tolong datang." Maya menutup pintu. Sekarang ia harus mempersiapkan diri secara mental untuk percakapan dengan mantan suaminya. Tapi ia tidak tahu bagaimana. Sisa waktu sebelum percakapan itu, ia merasa gelisah. Apa yang akan Bima ceritakan padanya? Cerita apa yang akan ia karang? Perlukah mempercayai satu kata pun darinya? Maya tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Satu-satunya hal, ia menetapkan pada dirinya sendiri untuk bersikap tegas, tidak sentimental, dan kritis terhadap semua yang akan ia dengar. Dengan pikiran seperti itu, setelah menidurkan Dava, ia menuju ke bar. Memilih meja kosong di sudut bar di mana musik paling tidak terdengar, Maya mulai menunggu. 10 menit kemudian, Bima muncul di pintu masuk. Maya tidak memberikan tanda apapun agar ia lebih cepat menemukannya. Pria itu dengan cermat mengelilingi bar, dan sampai di meja paling jauh. "Halo, Maya," kata Bima dengan nada bersalah. "Sudah bertemu?" potong Maya. "Kamu sudah pesan sesuatu?" "Belum." "Kamu datang ke sini untuk minum?" "Biar lebih mudah bicara." "Aku akan." Bima menuju bar, memesan 2 koktail, dan membawanya ke meja. "Dokter sudah mengizinkanmu minum? Sepertinya setelah pingsan lebih baik jangan dulu. Aku ambil yang non-alkohol." "Oh ya, terima kasih sudah membantuku di pantai tadi. Kalau bukan kamu, aku tidak tahu apakah dia akan terpikir untuk memanggil dokter." "Sama-sama. Kenapa kamu tidak menjaga kesehatanmu?" Dari mabuk langsung ke panas terik. "Aku. Entah kenapa belakangan ini aku berhenti memperhatikan kondisiku. Mungkin harus lebih perhatian. Lagi pula, usiaku bukan 18 tahun lagi." "Bukan. Tapi kenapa? Kamu kan sudah lama meninggal. Dan orang mati tidak butuh kesehatan." "Maya." Bima menghela napas berat. "Aku akan mulai bicara, dan tolong jangan potong, dengarkan aku mohon. Aku akan usahakan." "Jadi, 3 tahun yang lalu, aku mulai menerima ancaman. Perusahaan kami bersinggungan dengan salah satu organisasi yang sangat serius. Semuanya dimulai ketika aku mengambil pinjaman untuk proyek baru kami, sebuah bank digital. Tentu saja, bank biasa tidak akan memberikan pinjaman dengan syarat seperti itu, jadi aku beralih ke organisasi yang meragukan ini. Kami menandatangani kontrak, sejumlah besar uang ditransfer ke rekening kami, tapi kontraktor yang kami pilih tidak memenuhi kewajibannya dan menghilang. Kemudian, seperti yang dikatakan perwakilan mereka terlihat di Siprus, tapi bukan itu intinya. Aku menghubungi organisasi pemberi pinjaman, menjelaskan situasinya. Tapi tentu saja, tidak ada yang mau mendengarkanku. Mereka memberiku waktu sebulan untuk mengembalikan utang. Kami pergi ke polisi, tapi di sana mereka bilang tidak bisa membantu apa-apa, karena baik organisasi itu maupun kontraktor bekerja secara tidak resmi. Sejak saat itu, mereka mulai meneleponku, mengirim email. Aku takut mereka akan mulai datang ke rumah kami, menuntut pengembalian uang. Bagaimana aku bisa menemukan uang sebanyak itu dalam sebulan? Setiap hari, ancaman datang semakin sering. Dan aku memutuskan untuk pergi jauh, ke pedalaman Kalimantan. Setelah berada di sana beberapa minggu,
Aku sudah bersiap untuk kembali, ketika penjaga resor tempatku menginap memberitahuku bahwa sekelompok pemuda berbadan tegap menanyakanku. Aku sadar mereka telah menemukanku. Tidak ada tempat untuk lari. Mereka akan mengejarku di bandara, di stasiun, bahkan di resor itu. Aku bingung, rasanya hidup sudah berakhir. Aku ingat, aku lari ke hutan, dengan ajaib menemukan sinyal di sana dan menelepon direktur utama kami, Pak Yudi. Aku ingat betul percakapan itu. Awalnya, dia memotongku dan menceritakan bahwa kamu menelepon, menanyakan di mana aku. Aku sangat menyesal, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Singkatnya, aku menceritakan semuanya padanya saat itu. Dari situlah rencana kami untuk memalsukan kematianku muncul. Kami sering bermain speedboat di perairan sana, jadi kami memutuskan untuk menggunakan itu. Aku memberitahu rekan-rekan perusahaan yang ada di sana bahwa perlu menyebarkan berita tentang kematianku dan entah bagaimana menyelesaikan masalah dengan tim SAR. Pak Yudi harus menyebarkan berita itu ke seluruh perusahaan, dan datang menemuimu. Bagaimana kamu bisa? Bisik Maya. Aku menyelamatkan nyawaku, dan bukan hanya nyawaku. Mereka bisa menekan aku melalui kalian. Bima menyesap koktailnya dan melanjutkan. Pak Yudi berjanji akan membantu kalian. Dia membantu. Nah, setidaknya begitu. Setidaknya begitu, kamu pikir uang, warisan, bisa meringankan penderitaanku? Aku tidak hidup selama 3 tahun, mengerti? Ini perjalanan liburan pertamaku selama ini. Aku menyesal, tapi aku tidak punya pilihan lain. Mengertilah, kenapa kamu tidak membawa kami pergi ke luar negeri, bersembunyi di sana? Orang-orang itu akan menemukan kalian bahkan di luar negeri. Terlebih lagi, aku berada dalam situasi di mana aku tidak akan sempat pergi kemanapun, aku benar-benar terpojok. Kamu bisa menceritakan masalahmu sejak awal, tidak menunggu sampai titik kritis. Aku tidak ingin membebanimu. Kita punya anak kecil, jadi ketakutan tambahan tidak perlu bagimu. Kamu ingat tentang anak? Berapa kali kamu menemuinya selama tahun terakhir hidupmu? Aku sangat sakit. Selama 3 tahun ini, aku menyadari betapa aku merindukan putraku. Bagaimana kamu bisa? Seru Maya, keluar dari segalanya tanpa cacat. Menjadi korban, yang lemah. Aku sadar, ingin yang terbaik, tidak ingin membebani. Tapi jika kamu begitu merindukan putramu, kenapa tidak memberitahu bahwa kamu masih hidup? Aku tidak bisa melakukannya. Bahaya masih ada. Aku sama sekali tidak boleh muncul di kota, dan telepon bisa disadap. Dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksimu terhadap telepon dari alam baka. Sangat mulia, meninggalkan istri dalam duka selama 3 tahun dengan anak kecil. Aku berharap kamu akan cepat melupakanku. Hubungan kita saat itu jauh dari ideal. Menarik. Salah siapa? Aku mengakui bahwa aku bersalah, termasuk dalam apa yang terjadi dengan hubungan kita. Dan apa yang harus aku lakukan dengan ini? Melompat kegirangan ke pelukanmu? Jangan ironis. Aku benar-benar merasa sangat buruk. Baiklah. Lalu apa yang terjadi padamu? Lalu ada 2 tahun pelarian tanpa henti. Aku mengganti nama belakang, tinggal di berbagai kota, tapi tidak pernah menemukan tempat untuk diriku sendiri. Dengan lega yang luar biasa, aku menerima berita bahwa organisasi keuangan yang aku berutang padanya telah dilikuidasi, dan pimpinan, karyawan, serta penagih utangnya ditangkap. Aku langsung kembali ke kota kita dan dengan bantuan koneksi lama, memulai bisnis baru. Keuntungannya tidak besar, tapi cukup untuk hidup. Apa kamu pernah mengingat kami, aku dan Dava, setelah kembali? Mengingat. Dan tidak sekali. Tapi sejujurnya, aku benar-benar yakin kamu sudah melupakanku saat itu dan tidak memberitahu tentang diriku. Aku memutuskan bahwa Bima Nugraha yang lama sudah tidak ada lagi. Sekarang ada Bima Wijaya yang baru, dengan bisnis baru dan kehidupan pribadi yang baru. Kamu mengganti nama Nugraha menjadi Wijaya? Ya, sepertinya itu simbolis. Original, tawa Maya. Aku kadang-kadang teringat tawamu. Hentikan. Aku tidak bisa mendengarnya. Tidak perlu bermain sebagai suami dan ayah yang menderita di sini. Mengingat. Dan ketika kamu mulai pergi dalam liburan tak berujungmu, meninggalkanku sendirian dengan Dava, kamu juga teringat tawaku?
Aku sudah bilang aku bersalah padamu. Aku benar-benar bodoh. Bagus kamu mengakuinya. Tapi penyesalanmu tidak akan menghapus tahun-tahun penderitaanku. Aku tidak tahu dengan tujuan apa kamu memutuskan untuk berbicara denganku. Pertama-tama, aku hanya ingin menjelaskan. Dan kedua, mendengar pengampunanmu. Jadi kamu pikir kamu akan menceritakan kisah sedihmu tentang bagaimana kamu diancam, bahwa kamu tidak punya pilihan, dan aku akan terharu dan memaafkan perselingkuhan dan pengkhianatanmu? Bima tidak tahu harus menjawab apa. Ia melihat ke gelas kosongnya dan sudah bersiap untuk mengambil yang berikutnya. Bima bangkit sedikit dan langsung duduk kembali. Ada apa? Maya mengira Bima kembali merasa tidak enak badan. Sekarang akan ada keributan. Tolong jangan perhatikan apapun dan jangan dengarkan apapun. Maya awalnya tidak mengerti rangkaian kata yang diucapkan mantan suaminya, tetapi sesaat kemudian, pacar Bima saat ini, Dewi, mendekati meja mereka. Ah, jadi di sini kamu, bajingan. Sudah kuduga kamu lari ke bar dengan perempuan lain, katanya dengan keras dan menampar Bima. Dewi, kamu salah paham. Aku sudah lama paham tentangmu. Kamu bukan laki-laki, tidak bisa menafkahiku, dan masih lari ke perempuan lain. Dewi menatap Maya. Dan kamu tahu tidak dia punya buntut? Aku lihat mereka di lift. Dia mau memanfaatkanmu, bodoh. Dewi, hentikan segera. Tidak, biarkan dia melanjutkan. Maya ikut campur. Dasar perempuan jalang. Masih berani melawanku? Dewi berbalik ke arah Maya dan mencoba menjambak rambutnya, tetapi Bima tepat waktu menangkapnya, menarik pacarnya, dan mendudukannya di kursi di sebelahnya. Lepaskan aku sekarang juga. Lepaskan. Tenang, kata Bima dengan keras. Dia tidak bersalah. Dia bersalah karena merebut laki-laki orang. Dewi tidak mau tenang. Anda benar sekali, Maya terus memprovokasi gadis itu. Justru untuk itulah saya datang ke bar ini, untuk merebut pria terkasih Anda. Pria yang setia, berbakti, dan jujur seperti dia sekarang sulit ditemukan. Nah, Anda telah kehilangan kebahagiaan Anda dalam pertarungan yang tidak seimbang dengan saya. Maya, kamu juga ikut-ikutan? Bima mencoba menenangkan mantan istrinya juga. Lepaskan aku, akan kucabut semua rambut keritingnya. Teriak Dewi. Cukup. Dewi, ini mantan istriku. Gadis itu langsung terdiam. Apa? Istri? Istri yang kamu tinggalkan bertahun-tahun lalu? Iya, jawab Bima dengan sedikit canggung, mencoba menyembunyikan matanya. Ditinggalkan bertahun-tahun lalu? Maya tertarik dengan formulasi seperti itu. Aku lebih suka bilang menghilang. Tidak, lebih baik lagi. Bima tidak bereaksi sama sekali. Tentu saja, ia tidak menceritakan semua petualangannya kepada pacar barunya. Tunggu, heran Dewi. Anak laki-laki yang aku lihat bersamanya, itu anakmu. Anakku. Kamu kan bilang kamu tidak punya anak. Aku bohong. Dewi terdiam sejenak. Ia perlu mencerna apa yang baru saja ia dengar. Anda tidak perlu khawatir, kata Maya dengan nada tenang. Dia tidak punya banyak hubungan dengan anak ini. Hanya secara biologis, anak itu hampir melupakan ayahnya, jadi Anda bisa menganggap dia tidak berbohong. Maya. Bima mencoba membela diri. Bagaimana aku tidak langsung sadar? Dewi memotong Bima. Istri kamu tinggalkan, anak juga, dan kamu juga akan meninggalkanku begitu saja. Sudah, aku tidak tahan melihatmu lagi. Selamat tinggal. Dewi bangkit dari tempatnya dan berlari keluar dari bar. Bima berlari mengejarnya. Maya ditinggal sendirian dengan koktailnya yang belum habis. Bisakah ia membayangkan seminggu yang lalu, apa yang akan terjadi pada liburan pertama dalam bertahun-tahun ini? Setelah liburan seperti ini, seperti kata orang, akan butuh liburan lagi. Begitu banyak peristiwa yang harus dipikirkan. Tapi di dalam hati, ia senang. Pertama, karena Bima masih hidup. Ya, dia bajingan, pengkhianat, pembohong, tapi dia hidup. Kedua, Maya sadar bahwa masa berkabungnya yang lalu telah berakhir. Sekarang akan muncul kesulitan baru. Cerita Dava tentang ayahnya, tapi semua ini hanyalah masalah sehari-hari, bukan tragedi.
Setidaknya, kehidupan Maya akan menjadi jauh lebih menarik dari sebelumnya. Karena itu, ia tidak memperhatikan teriakan, penghinaan, dan upaya menjambak rambutnya dari pihak gadis yang berapi-api itu, karena ia sadar bahwa tahap baru dalam hidupnya telah dimulai, dan masa lalu tidak akan pernah kembali, bahkan dalam kenangan. Maya bangkit dan dengan santai keluar dari bar. Ia ingin berjalan-jalan sebentar di udara segar. Di halaman hotel sudah tidak ada siapa-siapa. Semua orang berada di kamar mereka atau di bar dan restoran. Menghirup udara Bali yang hangat, Maya merasa bebas. Belenggu duka telah hancur. Ia berjalan ke sebuah taman kecil dan melihat Bima duduk di bangku. Dilihat dari ekspresimu, kamu tidak berhasil mengejarnya, kata Maya dan duduk di samping mantan suaminya. Berhasil. Tapi sepertinya dia meninggalkanku, kali ini untuk selamanya. Sekarang dia sedang mengemasi barang-barangnya dari kamar. Untuk apa kamu butuh taman kanak-kanak ini? Kalian kan tidak pernah bisa akur semenit pun tanpa bertengkar. Setiap malam aku dengar detail hubungan kalian. Aku tidak tahu. Sesuatu menahannya. Dia muda, aku sudah tidak lagi. Ingin energi muda, keceriaan. Sudah bersenang-senang, kan? Jawab Bima sambil melambaikan tangan. Dengar, aku tidak mau memarahimu lagi. Lagi pula, kamu sendiri tahu betul tentang dirimu. Tapi katakan, apa kamu tidak kasihan pada dirimu sendiri? Apa maksudmu? Lihatlah, seumur hidupmu kamu terus berlari. Mencoba mengejar uang, mendapat ancaman terhadap nyawamu sendiri, yang membuatmu harus memalsukan kematianmu. Mencoba mengejar kebahagiaan dalam kehidupan. Pribadi, mendapat gadis naif dan cerewet ini. Kamu belum tua, tapi sudah pingsan karena mabuk. Untuk apa semua ini kamu butuhkan? Kemana kamu telah sampai? Kau tahu, selama beberapa tahun terakhir, aku hampir saja menanyakan pertanyaan itu pada diriku sendiri, tapi setiap kali, aku lari darinya dengan bantuan pembenaran-pembenaran dangkal. Uang? Tentu saja, tidak pernah ada kata cukup. Uang memberi kebebasan, keamanan, meskipun bagiku justru sebaliknya. Hubungan? Itu kan energi baru, darah muda, lebih banyak vitalitas, kegembiraan. Dan di sini juga meleset. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tersesat. Tapi kamu sendiri yang membuat dirimu dalam keadaan ini. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu mengasihani dirimu sendiri dengan cara yang salah. Memangnya bisa mengasihani dengan cara yang berbeda? Tentu saja. Rasa kasihanmu destruktif. Tidak ada gunanya, malah sebaliknya, itu akan menenggelamkanmu lebih dalam. Kamu tidak mengasihani dirimu, tapi menghancurkannya. Rasa kasihan yang produktif seharusnya berbunyi seperti ini, ya, kesalahanku membawaku ke situasi yang sulit, tapi aku cukup kuat untuk meninjau kembali prinsip-prinsipku dan mencoba membangun kembali semuanya. Kurang lebih begitu. Maya sendiri tidak sadar bagaimana kemarahannya terhadap Bima menghilang. Ia melihat seorang pria yang lemah, tidak percaya diri, tetapi sama sekali tidak berbahaya. Ia bahkan ingin membantunya. Sejenak, Maya bahkan takut bahwa ini adalah manifestasi dari perasaan yang bangkit kembali. Inilah yang ia takuti ketika pertama kali melihat mantan suaminya. Tapi tidak, kasihan dan cinta adalah hal yang sama sekali berbeda. Meskipun terkadang sulit untuk membedakannya. Dan yang dirasakan Maya adalah rasa kasihan. Maya, terima kasih. Untuk apa? Pada suatu saat dalam percakapan kita di bar, aku pikir kamu akan menamparku, berbalik, dan lari. Terima kasih, karena kamu tidak melakukannya. Aku memang punya pikiran seperti itu, senyum Maya. Tapi rasa ingin tahu mengalahkannya. Dengar, bagaimana kamu tidak takut kembali ke kota? Kamu kan punya banyak kenalan di sana, teman-teman. Aku dan Dava akhirnya bisa melihatmu. Aku tidak tinggal di kota, tapi di sekitarnya, di sebuah kompleks perumahan. Aku tidak pernah muncul di pusat kota, bekerja sebagian besar dari jarak jauh, ke kota hanya dengan mobil. Dan kemudian, aku mengubah penampilan dan nama belakangku secara drastis, sepertinya itu sudah cukup. Dan memang, sampai bertemu denganmu, penyamaranku berjalan sukses. Dan saat pertemuan pertama denganku pun berjalan cukup sukses, Maya teringat saat pertama kali melihat Bima di bandara,
Tetapi topi lebar itu tidak membuatnya mengenali mantan suaminya. Kalau bukan karena Dava, mungkin kita tidak akan duduk di sini sekarang. Dia mengenaliku? Ya. Aku sendiri tidak menyangka. Aku berharap dia sudah lama melupakan semuanya. Bima menghela napas berat. Maya. Aku ingin bertemu dengannya. Untuk apa? Aku tahu aku tidak akan pernah menjadi ayah yang utuh baginya. Tapi aku sangat ingin melihatnya. Kamu sendiri yang bilang aku bisa membangun kembali semuanya. Beri aku kesempatan itu, tolong. Maya tidak tahu harus menjawab apa pada Bima. Mungkin sekarang, ketika Dava masih cukup kecil dan belum memasuki masa puber, adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan kehadiran ayah dalam keluarga. Tapi Maya takut mengambil langkah-langkah drastis seperti itu. Ia terbiasa membesarkan Dava sendirian. Aku tidak tahu. Baginya pertemuan ini bisa sangat berat. Aku mengerti. Aku akan berusaha sehalus mungkin. Baiklah, tapi begini saja. Pagi hari aku akan menyiapkannya, memberitahunya tentangmu. Lalu kita bertemu, bicara sebentar. Setelah pertemuan itu, aku akan bicara lagi dengannya sendirian. Dan hanya jika ia ingin melihatmu lagi, kita akan lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tentu. Kalau begitu, besok jam 11 di kafe hotel. Ya. Tapi ingat, bagi Dava, kamu adalah seorang penjelajah, menjelajahi negeri-negeri baru. Kamu punya ide yang menarik. Baik, aku mengerti. Maya mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke kamarnya. Ia gelisah dan tidak bisa tidur sampai pagi. Sulit baginya membayangkan bagaimana pertemuan besok akan berjalan, bagaimana reaksi Dava, bagaimana Bima akan bersikap. Terlalu banyak faktor yang tidak bisa diprediksi. Atau mungkin putranya Prosto tidak mau melihat ayahnya lagi. Dalam pemikiran-pemikiran inilah Maya berbaring sampai alarm berbunyi. Ia menyetelnya pukul 10 pagi agar sempat bersiap-siap dan menjelaskan semuanya pada Dava. Bun, hari ini kita mau kemana? Tanya putranya, melihat ibunya merias wajah. Iya. Maya berbalik ke arah Dava. Ingat penumpang di pesawat yang kamu sebut ayah? Ingat, ternyata kamu benar. Itu memang ayahmu. Bayangkan, dia kembali dari perjalanannya, langsung ke Bali. Kan aku bilang. Seru anak itu gembira. Dan kita akan menemuinya hari ini? Iya. Dia akan sangat senang melihatmu. Dan aku juga. Maya senang dengan reaksi putranya. Ayahnya menarik baginya, yang berarti secara psikologis pertemuan ini seharusnya tidak seberat yang dibayangkan. Dia kemana saja selama ini? Tanya anak itu. Dia sendiri yang akan menceritakan semuanya padamu. Ketika waktu mendekati pukul 11, Maya dan putranya keluar dari kamar. Ia semakin cemas. Mungkin sebaiknya pertemuan ini dibatalkan selagi belum terlambat? Biarkan saja seperti dulu. Tidak ada jalan kembali. Maya sudah memberitahu Dava, dan pembatalan pertemuan secara tiba-tiba justru akan menimbulkan trauma psikologis yang sangat dikhawatirkan ibunya. Maya dan putranya sampai di kafe yang terletak di lantai pertama hotel. Bima sudah duduk di dalam. Melihat mantan istri dan putranya, ia bangkit dan berjalan ke arah mereka. Ayah, kata Dava dengan keras dan juga berjalan ke arah Bima. Hai, jagoanku, kata Bima sambil memeluk putranya. Maya menyapa mantan suaminya, dan mereka semua duduk di meja. Nah, ceritakan. Bagaimana kabarmu? Tanya Bima kepada putranya. Menyenangkan. Di sini keren banget. Ini pertama kalinya aku dan Bunda liburan sekeren ini. Kalian hebat. Dan aku selalu mengingatmu, lanjut anak itu berbagi kesan. Maya menatapnya dengan heran. Sungguh? Dan aku juga, sungguh. Cuma, aku lihat Bunda tidak terlalu senang kalau aku mulai bertanya tentangmu. Aku pikir itu karena Bunda sangat mengkhawatirkanmu. Jadi aku berusaha tidak banyak bicara tentangmu di depannya. Hanya berpikir saja, kamu di mana saja selama ini? EKU, ya, Bunda mungkin sudah menceritakan sesuatu padamu. Bima menahan air mata sekuat tenaga. Aku berada di tempat yang sangat jauh dan tidak bisa pulang menemui kalian. Begitulah pekerjaanku, mengerti? Bepergian ke berbagai kota, desa,
hutan, danau, menjelajahi wilayah berbahaya. Pekerjaan ini menuntut kehadiran terus-menerus, dan kami para penjelajah sangat jarang bertemu dengan keluarga kami. Kenapa kamu tidak berhenti dari pekerjaan itu, supaya aku dan Bunda bisa lebih sering bertemu denganmu? Yah, seseorang kan harus melakukannya. Biarkan saja mereka yang tidak punya siapa-siapa untuk ditemui, yang tidak ada yang menunggu, yang melakukannya. Bima sadar ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia berpura-pura ada panggilan telepon mendesak dan berlari ke toilet. Ya, dalam situasi seperti ini, terkadang pria juga perlu menangis. Lihat, Dava, betapa sibuknya pekerjaan ayah, kata Maya, berduaan dengan putranya. Bahkan saat liburan, telepon terus berdering dan mengganggu. Untuk apa pekerjaan seperti itu? Keluh anak itu, setiap orang punya panggilannya masing-masing. Beberapa menit kemudian, Bima kembali. Maafkan aku, terpaksa harus terputus. Kita tadi sedang membicarakan pekerjaanmu yang sibuk dan panjang, yang tidak memungkinkanmu bertemu dengan putramu. Maya mulai mengarahkan pembicaraan ke partisipasi Bima selanjutnya dalam pendidikan Dava. Ya, mengenai pekerjaan. Bima sedikit terbata-bata. Kau tahu, Dava, aku berhenti dari pekerjaan itu. Baru saja, lewat telepon. Penaka? Hure, sekarang kita akan lebih sering bertemu? Tanya anak itu dengan gembira. Ya, kita pasti akan lebih sering bertemu. Bima menatap Maya. Tentu saja, jika Bunda tidak keberatan. Bunda. Apa Bunda bisa keberatan? Heran Dava. Tentu saja aku tidak akan keberatan. Tapi seberapa sering kalian akan bertemu akan sangat bergantung pada ayah. Aku janji kita akan bertemu sesering mungkin, kata Bima dengan tegas kepada putranya. Kenapa kamu tidak tinggal bersama kami lagi seperti dulu? Bima tidak tahu harus menjawab apa pada Dava. Ia menatap mantan istrinya dengan bingung. Maya mencoba keluar dari situasi sulit itu. Karena ayah secara bertahap harus memulai hidup baru, mencari pekerjaan baru, dan ia tidak akan punya cukup waktu untuk bersama kita terus-menerus. Lalu, kalau sudah dapat pekerjaan, dia bisa, kan? Dava membuat Maya dan Bima semakin canggung. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nanti kita lihat saja, Maya mengelak. Bima, Maya, dan Dava duduk lama di meja dan mengobrol. Mereka membahas liburan, laut, dan perjalanan. Menceritakan tentang kehidupan mereka dan membuat rencana untuk masa depan. Hari itu tidak berakhir dengan sarapan di kafe. Mereka semua pergi ke pantai bersama. Bima bahkan mulai mengajari putranya berenang. Mereka seolah-olah saling mengerti. Bahkan dengan ibunya, proses belajar apapun tidak berjalan dengan minat yang sama. Maya mengamati semua ini, dan teringat masa-masa ketika ia dan Bima baru memulai hubungan dan ketika Dava baru lahir. Itu adalah nostalgia yang menyenangkan, tetapi dengan sangat cepat Maya kembali menguasai diri. Tidak bisa begitu saja melupakan perbuatan Bima, perselingkuhan, dan pengkhianatannya. Fakta bahwa ia dan putranya bisa akur itu luar biasa, tetapi perlu menjaga jarak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, meskipun Bima telah banyak berubah selama ini. Menjelang sore, mereka bertiga berjalan-jalan di kota. Dari luar, Maya, Bima, dan Dava tampak seperti keluarga bahagia sejati. Hari mulai gelap dan mereka kembali ke hotel. Setelah berpisah di lift, Maya dan Dava masuk ke kamar mereka. Gimana? Kamu suka bersama ayah? Tanya Maya. Suka sekali. Aku ingin setiap hari kita seperti ini, bersama-sama. Setiap hari tidak bisa. Besok kita sudah harus terbang pulang. Apa? Besok? Ya, Maya dengan semua petualangan bersama Bima ini seolah-olah lupa bahwa liburan akan segera berakhir. Sayang sekali. Apa kita akan terbang pulang bersama ayah? Tidak, dia akan terbang nanti. Lain kali kita akan bertemu dengannya di kota kita. Menunggu lagi. Jangan khawatir. Kali ini kamu tidak perlu menunggu terlalu lama, jawab Maya dengan penuh harap. Bun, kenapa kalian tidak bisa tinggal bersama lagi seperti dulu? Kan sudah Bunda jelaskan. Inilah hidup. Terkadang kita harus memilih sesuatu yang tidak terlalu kita sukai. Jalan seperti itulah yang harus dipilih ayah. Tapi semuanya akan berubah bagi kita.
Kita akan lebih sering melakukan perjalanan seperti ini, lebih sering bertemu dengan ayah. Kamu akan suka. Baiklah, kata anak itu sambil menguap dan pergi ke tempat tidurnya. Maya juga segera berbaring. Tapi beberapa menit kemudian, telepon berdering. Maya diam-diam keluar ke balkon dan menutup pintu rapat-rapat agar tidak membangunkan Dava. Halo? Maya, ini kamu? Di telepon terdengar suara Bima. Iya. Kamu masih punya nomorku. Ternyata begitu. Gimana Dava? Kamu sudah bicara dengannya? Sudah. Tia Zenang. Bagus sekali. Kalau begitu, besok kita ulangi jalan-jalannya? Tidak, besok kita sudah terbang. Aku sendiri hampir lupa. Untung ada pengingat di telepon. Wah, cepat sekali. Aku baru 3 hari lagi. Besok tidak ada kesempatan bertemu, pagi hari, sebentar saja. Tapi kita berdua saja. Aku sudah bilang pada Dava, kalian akan bertemu lagi setelah kita tiba. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Dia sudah terlalu banyak mendapat kesan hari ini. Aku pikir lebih baik menjalin kontak secara bertahap. Mungkin kamu benar. Di mana kita bertemu? Ayo di taman di halaman hotel. Baiklah, selamat malam, dan sampai besok. Kamu masih menyimpan dendam? Dendam untuk apa? Untuk kelemahanmu? Kelemahan bukan kejahatan. Jadi, kamu bisa hidup tenang. Aku tidak dendam padamu. Kamu wanita yang sangat bijaksana. Aku lama tidak bisa tidur, terus memikirkan Dava dan kamu. Ingat dia bertanya kenapa kita tidak bisa mulai hidup bersama lagi? Ingat. Tadi malam dia bertanya lagi padaku. Jadi, mungkin dia benar? Jika kamu sudah memaafkanku, jika kita berhasil akur dengan Dava, kenapa kita tidak memulai semuanya dari awal? Bagaimana menurutmu? Kamu setuju? Tidak. Jawab Maya setelah terdiam sejenak. Betapa sulitnya ia mengeluarkan kata itu. Kemungkinan untuk mengulang kebahagiaan keluarga masa lalu begitu menggoda. Perasaan Maya terhadap Bima kembali berkobar, tetapi ia menahan diri. Maya ingat peringatan yang ia berikan pada dirinya sendiri di pantai itu, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jawaban ia yang tergesa-gesa bisa menjadi kesalahan itu. Semuanya berputar terlalu cepat dan tiba-tiba. Pada dasarnya, dengan Bima yang baru, ia baru kenal beberapa hari. Untuk memulai hubungan serius dan hidup bersama, itu terlalu singkat. Dan pengampunan yang ia berikan pada Bima sama sekali tidak berarti kemungkinan untuk memulai hubungan itu. Memaafkan adalah satu hal, tetapi tidak membiarkan sakit hati baru adalah hal lain. Bima tidak membantah penolakan Maya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku mengerti jawabanmu. Di posisimu, aku bahkan tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tapi terima kasih untuk itu. Yang penting, penolakanku tidak akan mempengaruhi kembalinya seorang ayah bagi anak. Untuk itu kamu tidak perlu khawatir. Begitu aku tiba, aku akan langsung menghubungimu. Tolong tulis kapan kalian tiba, dan setelah itu tetaplah bisa dihubungi." Baik. Kamu juga jangan menghilang kali ini. Tidak akan. Maya harus kembali ke kamar dan bersiap-siap ke bandara. Baik ia maupun Bima jelas ingin berpelukan sebagai tanda perpisahan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mungkin, dengan mengatakan tidak, Maya telah membuat pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia adalah orang yang tidak bisa menolak sejak kecil. Tapi di sini, ia mengatasi semua perasaannya, dengan demikian membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri dari perasaan. Sudah berbalik, ia mendengar Bima memanggilnya. Tunggu, ada apa lagi? Ya. Katakan, penolakanmu itu. Untuk selamanya, atau aku masih punya kesempatan? Kita lihat saja nanti, jawab Maya dan dengan langkah cepat berjalan ke hotel. Sudah di dalam lift, air mata berlinang di matanya. Tidak, itu bukan air mata perpisahan yang menyedihkan dengan Bima, karena hanya dalam beberapa hari mereka akan bertemu lagi. Itu adalah air mata kebahagiaan. Kebahagiaan dari sensasi baru, dari lembaran hidup yang baru. Selama hari-hari liburan ini, Maya belajar untuk memiliki sikap yang berbeda terhadap kehidupan, mengelola emosi dan perasaannya, menemukan ayah untuk anaknya, tetapi pada saat yang sama tidak terjun ke dalam hubungan yang naif dan tanpa pikiran dengan Bima.
Keseimbangan seperti itu hanya bisa dijaga oleh wanita yang bijaksana, dan persis seperti itulah Maya menjadi di hari-hari musim panas yang hangat ini.